Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, kita hari ini melaksanakan kegiatan pembelajaran seni budaya kelas 9. Kegiatan pembelajaran 1, bab 1, seni lukis. A. Seni lukis gaya atau aliran. Pengertian seni lukis adalah ekspresi atau coretan-coretan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah lukisan. Agar lebih bermakna, coretan itu disempurnakan. Misalnya, imajinasi, emosi, kelenturan, intensitas, tebal tipisnya, termasuk dalam goresan warna-warnanya. Menurut para ahli tentang seni lukis adalah sebuah pengembangan diri. Menggambar biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna-warna dan garis. 2. Tujuan berkarya seni lukis dibagi menjadi 4 tujuan, yaitu tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, tujuan komersil. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan religius. Tujuan religius ini, lukisan ini mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa di zaman dulu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya tujuan kritik sosial. Tujuan kritik sosial ini yaitu peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang menjadi dalam masyarakat yang menjadi ide dalam karya seni lukis. Biasanya kritik ini disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Seperti contohnya lukisan Joko Pekik berikut yang berjudul dengan Pemburu Celeng. Selanjutnya tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi ini yaitu media ekspresi, juga media yang mencurahkan dengan perasaan. Coretan garisan warna merupakan perwujudan dan dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seninya tidak hanya mengutamakan keindahan semata aja ya kalau yang ekspresi ya. Yang selanjutnya tujuan komersil ini biasanya kita lihat itu berupa lukisan yang ada di pinggir jalan ya anak-anak. Ini kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptanya lebih mengutamakan aspek komersil sehingga membentuk sebuah gaya lukisan cenderung mengikuti seleranya pasar. Nah, yang ketiga, aliran seni lukis dibagi menjadi 2, yaitu representatif dan non-representatif. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni ini juga dapat dibagi menjadi 6, yaitu naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, surrealisme. Nah, baiknya Ibu akan menjelaskan lagi pengertian non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal. Contohnya, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. B. Tema seni lukis. Tema seni lukis ini ada 6 tema-tema dalam pembuatan seni rupa murni, yaitu 1. Manusia dengan dirinya sendiri. 2. Manusia dengan manusia lain. 3. Manusia dengan alam sekitar. 4. Manusia dengan alam benda. 5. Manusia dengan aktivitasnya. 6. Manusia dengan alam hayal. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan dirinya sendiri ini sebagai objek untuk melukis dirinya sendiri, yaitu pengungkapan rasa cintanya dia pada dirinya sendiri. Nah, kalau yang kedua, manusia dengan manusia lain ini contohnya mengekspresikan lukisan ini ke istri, ke anak, ke ibu, ke ayah,
ke keluarga besar untuk menciptakan suatu lukisan yang menarik ya anak-anak. Nah, kalau untuk yang nomor 3, manusia dengan alam sekitar. Nah, manusia dalam alam sekitar ini yaitu sebagai lukisan yang dijadikan objek seperti pemandangan, gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, kota, dan binatang sekalipun ya anak-anak ya. Nah, yang keempat, manusia dengan alam benda. Nah, dalam lukisan ini untuk alam benda ini di sini keunikannya benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubis, organis, atau berbentuk bebas. Berbentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas, bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kursi, buah-buahan, bunga, dan lain-lainnya ya. Baiklah, kita lanjutkan manusia dengan aktivitasnya. Lukisan ini menjadi suatu menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disesuaikan dengan aktivitas manusia, yaitu contohnya kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, ngembala ternak, dan aktivitas lainnya. Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan manusia dengan alam hayal, yaitu seperti dengan lukisan dengan imajinasi ya anak-anak. Nah, hayalan ini yang melintas dalam pemikiran kita baik secara sadar maupun tidak sadar. C. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Di sini terdapat ada 6 bagiannya ya. Kita sebutkan satu-satu, yaitu pastel dan krayon. Yang selanjutnya cat, kuas, pisau palet, kanvas. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskannya. Pastel dan krayon ini ada perbedaannya ya anak-anak. Nah, kalau pastel ini biasanya terbuat dari lilin dan minyak. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras, sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin. Nah, krayon ini menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar karena sifatnya yang padat dan tidak mudah menyerpi sehingga tidak mengotori tanah dan baju ketika kita menggambarnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutin lagi dengan penjelasan cat warna. Cat warna ini akan dibedakan menjadi 3 ya anak-anak yang bisa kita ketahui, yaitu cat warna. Cat warna ya berupa cat warna air, cat minyak, sama cat arilik ya anak-anak. Nah, baiklah, ini selanjutnya adalah kuas. Nah, anak-anak mungkin sebagian sudah tahu kuas itu seperti apa bentuknya. Nah, jenis-jenis kuas itu beragam ya, dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Nah, setiap goresannya kuas ini mempunyai lukisan yang berbeda-beda. Beda ujungnya kuas, beda juga dengan goresannya ya. Kalau selanjutnya pisau palet terbuat dari aluminium tipis, fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas dengan menggunakan efek-efek goresan pada media lukisan. Biasanya ini kalau pisau palet ini digunakan untuk lukisan 3 dimensi yang pewarnaannya timbul, yang pakai cat warna ya, bisa timbul warnanya. Nah, palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Palet ini biasa jenisnya dan ukurannya juga berbeda-beda ya anak-anak. Nah, tahu palet itu tempat kita menaruh kalau untuk cat air. Nah, itu yang dinamakan dengan palet ya. Nah, yang selanjutnya kanvas. Kanvas merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas merupakan bahan linen atau bahan katun. Apa itu kanvas? Kanvas itu yaitu tempat kita media untuk menggambar. Nah, yang biasanya yang berbentuk kotak dulu baru kita ngelukis ya tempatnya ya. Nah, baiklah selanjutnya D. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Di sini ada 4 teknik yang digunakan dalam melukis. Yang pertama lukisan cat air,
yang kedua mozaik, yang ketiga lukisan kaca, yang keempat lukisan batik. Lukisan cat air ini yaitu tekniknya adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga menghasilkan transparan. Media untuk bahan cat airnya adalah kertas ya. Nah, mozaik ini adalah teknik menempel pecah atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Biasanya mozaik ini bisa juga kita menggunakan dengan biji-bijian ya. Nah, kita gambar polanya, baru kita kasih lem dan kita tempelkan biji-bijiannya untuk bisa membentuk suatu polanya yang digambar. Seandainya polanya berbentuk hewan, berbentuk lukisan manusia ya. Nah, di sini juga bisa dengan lukisan kaca-kaca ya. Nah, yang ketiga lukisan kaca. Lukisan kaca ini menggunakan kaca timah kuningan dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Lukisan pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik. Lukisan ini mencapai kegemilangannya pada masa zaman dulu. Nah, biasanya industri yang sering dipakai ini industri rumah tangga di daerah Cirebon ya anak-anak, dan bervariasi. Nah, baiklah, untuk selanjutnya adalah lukisan batik. Mungkin anak-anak sedang tidak asing yang namanya lukisan batik. Biasanya lukisan batik ini yaitu lukisan yang digambarkan di kain ya, di selembar kain yang diukir. Biasanya ini yang kalian sering lihat ini lukisan batik yang dari Pulau Jawa. Jadi teknik lukisannya juga ada macam-macam, lukisan batik timbul sama lukisan batik yang biasa aja. Nah, selanjutnya anak-anak yang prosedur berkarya dengan seni lukis. Di sini ada beberapa, yaitu memunculkan gagasan, membuat sketsa, menentukan media berkarya, menentukan teknik, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Ini semua adalah prosedur dalam pembuatan karya seni lukis. Tanpa salah satunya, karya seni lukis tidak dapat berkembang ya anak-anak, atau tidak akan menunjukkan gagasannya atau imajinasi kita untuk melukis ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberi tugas buat anak-anak. Tolong dikerjakan, tolong diperhatikan tugasnya. Di sini ada 5 tugas. Tolong kirimkan lewat WA-nya Ibu jawabannya kalian. Nah, itu saja ya anak-anak, tugas dan penyampaian penjelasan mengenai pembelajaran hari ini. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, tetap jaga kesehatan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.